Halo, assalamualaikum. Ini adalah Xiaomi Mi A1, salah satu HP dengan kamera terbaik pada zamannya, yaitu tahun 2018. Tapi, apakah di tahun 2020 masih layak? Mari kita bahas. Jadi, HP ini dibeli di tahun 2018, waktu awal-awal launching dengan harga 3,1 jutaan. Tapi, ya sekarang aku lihat di online-online, ada yang jual cuma 1 jutaan, ya mungkin 1,7 lah. Waktu itu HP ini bener-bener keren banget. Banyak banget teman-temanku orang-orang yang bicarain HP ini. Banyak banget yang bilang katanya speknya bagus, kameranya oke, desainnya ganteng, mirip iPhone, tapi harganya murah, gitu. Walau sudah 2 tahun, HP ini masih bisa dipakai. Oke, mari kita mulai bahas dari bagian desain. Ini adalah bagian belakang HP setelah pemakaian kurang lebih 2 tahun. Nggak semulus waktu pertama beli. Back covernya terbuat dari metal yang mirip banget sama iPhone 7 Plus. Desainnya ganteng untuk warna hitam yang kayak saya punya ini, dan cantik untuk warna gold yang saya nggak punya. Ada dual kamera dan flash di bagian pojok atas, ada fingerprint di tengah, dan ada logo Xiaomi dan Android One di bawah. Yang belum tahu Android One itu apa, silahkan browsing di Mbah Google. Intinya, Android One itu bikin HP ini nggak pakai MIUI, nggak kayak HP Xiaomi kebanyakan. Tapi HP ini pakai stok Android. Di bagian kanan ada tombol volume dan tombol power. Yang mana tombolnya ini kadang bisa, kadang nggak bisa. Kadang kalau mau bisa itu nekannya harus gimana ya? Nekannya harus kuat loh, nekannya harus bener-bener tokan gitu baru bisa. Tapi kebetulan di video ini pas lumayan bisa, pas agak bisa. Bagian kiri ada slot SIM card dengan tipe hybrid. Kamu bisa pilih mau pilih dual SIM atau mau pilih satu SIM plus micro SD. Di bagian bawah ada port USB Type-C, ada 2 baut, ada speaker, dan ada audio jack. Ya ini aku ngomong nggak urut, ya nggak apa-apa. Dan semua di bawah ini masih berfungsi dengan normal. Di bagian atas ada IR blaster atau infrared blaster buat nyalakan TV, nyalakan AC, nyalakan kipas, buat nyalakan benda-benda yang sudah bisa pakai remote. Untuk bagian depan seperti yang kamu lihat, layarnya sudah retak karena HP ini pernah jatuh, murni kesalahan pribadi. Wow. Layarnya ini berukuran 5,5 inci, bertipe IPS dengan resolusi Full HD, yang kualitasnya bikin aku betah lihat. Layarnya tuh enak banget dilihat lama-lama. Tapi ya layarnya ini bezel atas sama bezel bawahnya itu tebel banget, kelihatan jadul gak kayak HP-HP kebanyakan. Tapi bezel kanan dan kirinya sudah cukup tipis. Di bagian bawahnya ada tombol navigasi dan lampu yang masih berjalan normal, dan di atas ada kamera dan sensor-sensor yang masih berjalan dengan normal. Untuk bagian keamanan, HP ini punya sensor fingerprint yang kecepatannya nggak terlalu cepat juga nggak terlalu lambat. Tapi buatku nggak masalah, yang penting nggak bikin emosi. Dan juga ada sensor face unlock atau sensor wajah yang kecepatannya cepat. Kamu bisa lihat di bagian bawah itu cepat banget. Oh iya, sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena di channel ini aku akan membahas hal-hal seputar gadget dan benda-benda lain yang tentunya harganya murah-murah. Oke, kita lanjut. Sekarang mari kita bahas spesifikasi dari HP ini. HP ini dilengkapi dengan chipset Snapdragon 625, GPU Adreno 506, RAM 4GB, internal 64GB, yang menurutku sudah cukup bagus dan keren, yang masih bisa diperluas pakai micro SD. Dua kamera belakang 12 megapiksel, kamera depan 5 megapiksel, Android Nougat, dan baterai 3080 mAh. Spek kayak gitu gimana performanya? Kalau cuma buat main-main sosmed ya nggak ada masalah. Tapi kalau buat main game, ini HP nggak akuisi game ya. Tapi buat perbandingan, HP ku Redmi 4X itu Snapdragon 435. Yang jelas prosesornya lebih rendah dari Mi A1 ini. Redmi 4X tetap bisa main PUBG berjam-jam, tetap nyaman dimainkan. Aku tetap betah mainnya. Apalagi di Mi A1 ini yang speknya lebih bagus.
Tapi kalau misalnya Mi A1 ini dibandingkan sama HP 1 jutaan sekarang, misalnya yang Realme 3, ya Mi A1 ini kalah. Lalu baterainya, di bodi setipis ini ada baterai 3080 mAh. Disinilah kekurangan dari HP ini. Setelah dipakai 2 tahun, SOT-nya cuma 3 jaman. Tapi jangan lupa, ini HP dibeli di 2 tahun lalu. Untungnya, ngecasnya cepat banget. 20% ke 100% nggak sampai 45 menit. Nah, ini bagian kabelnya sudah sobek. Ada yang terkelupas di bagian pangkalnya, bagian dekat kepala charger. Tapi udah aku ganti pakai kabel merek lain. Sekarang kita bahas bagian paling keren dari HP ini, yaitu kameranya. Kamera utama beresolusi 12 megapiksel dengan bukaan f2.2 dan kamera telefoto beresolusi 12 megapiksel dengan bukaan f2.6. Kalau menurutku hasilnya keren. Kayak kamu dapat sesuatu yang lebih dari apa yang kamu keluarkan. Untuk foto bokeh, ini adalah peran dari kamera telefotonya. Hasil bokehnya cukup keren, malah keren banget untuk sebuah kamera HP. Tapi kamera ini sangat haus akan cahaya. Kalau foto low light atau foto dalam ruangan, beda banget sama kameranya waktu dipakai siang-siang hari. Apalagi HP ini nggak ada mode malam kayak HP-HP zaman sekarang. Kalau kamera depannya, ya hasilnya juga jelek cuy. Kamera depannya nggak detail, warnanya pucat. Nggak tahu kenapa kalau selfie wajahku tapi tetap kelihatan gantengnya. Wow. Adalah video yang aku rekam menggunakan kamera belakang Xiaomi Mi A1 atau Xiaomi Mi A1. Di sini ada pilihan untuk 4K, tapi nggak aku pakai. Ya karena laptopku nggak kuat bro. Kayak laptop kentang, pakai resolusi 4K, nanti laptopku meledak. Kayak gini, ini Full HD ya, Full HD. Kayak gini gambarnya, yang jelas gak bakal stabil, bakal getar-getar karena nggak ada stabilizernya. Oke, sekarang kita pindah ke kamera depan. Kamera depan dari Xiaomi Mi A1 atau Xiaomi Mi A1. Ini di atas sawah ya. Ada ayam-ayam di bawah situ. Ayam. Nah, ini tanganku lurus. Ini resolusinya nggak tahu resolusi apa. Soalnya waktu rekam kamera depan ini nggak bisa milih pakai resolusi 4K atau mau Full HD. Ya kemungkinan ini pakai resolusi HD mungkin. HD. Nah, kayak gini lah. Silakan dinilai sendiri kualitasnya. Kesimpulannya, apakah HP ini layak dibeli di tahun 2020? Kalau kamu beli bekas, kamu harus perhatikan hal tadi. Yang tombolnya rusak, yang jidatnya sama dagunya tebal banget. Wow. Yang baterainya sudah agak menurun kualitasnya, itu harus kamu perhatikan sebelum beli yang bekas. Tapi kalau kamu beli yang baru, ya menurutku nggak ada masalah, kecuali kamu bisa toleransi sama bezel atas dan bawah yang tebal banget tadi. Kalau kamu nggak masalah sama hal itu, ya silahkan dibeli. Ya wes, gitu aja video kali ini ya. Jangan lupa like dan subscribe kalau kamu suka video ini. Dan silahkan share ke teman-temanmu tentang keberadaan channel ini, biar teman-temanmu tahu barang-barang murah yang bisa dia beli. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, jadi ini videonya sudah selesai, tapi waktu tengah-tengah ngedit ini ada masalah di HP Xiaomi Mi A1-nya. Jadi di bagian layarnya, bagian sini, bentar, bagian sini itu ada semacam kayak garis kuning yang nggak tahu kenapa, kayaknya habis ketiduran, mungkin ketindihan sesuatu, akhirnya muncul garis-garis kuning kayak gini.
cuma segini tok. Ya kelihatan, tapi di kamera nggak terlalu jelas. Tapi juga perlu aku sebutkan di video.